Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ketiga kalinya, saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Islam sebagai sistem hidup. Dalam Islam, prinsip Islam dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang Maha Esa. Ia adalah salah satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa, serta pemelihara tunggal hidup dan pencipta seluruh alam semesta yang tiada bandingannya dan tandingannya baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah subhun dan kudusun, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yaitu melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT sebagai khalifahnya di muka bumi, serta manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya serta kesejahteraan seluruh makhluk. Berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas khalifah ini, Allah SWT berfirman yang artinya, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Ayat tersebut menyatakan bahwa mendirikan sholat merupakan refleksi hubungan yang baik dengan Allah SWT. Menunaikan merupakan refleksi dari keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan ma'ruf berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, akal, serta budaya, dan mungkar adalah sebaliknya. Nah, dengan demikian, sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah, baik kehidupan masyarakatnya harmonis, serta agama, akal, dan budayanya terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai hidayah yang meliputi berbagai persoalan akidah, syariah, akhlak, demi kehidupan hidup seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Nah, berbeda halnya dengan akidah dan akhlak yang merupakan dua komponen ajaran Islam yang bersifat konstan, tidak mengalami perubahan apapun seiring dengan perbedaan tempat dan waktu. Syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Nah, sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni berbagai komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual, ibadah, maupun sosial. Sedangkan universal berarti syariah Islam yang diterapkan dalam setiap waktu dan sampai yaumul hisab nanti. Dalam hal itu, Al-Quran tidak memuat
berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika hukum terbagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum dalam Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui berbagai hadisnya dalam kerangka yang sama dengan Al-Quran. Mayoritas hadis Nabi tersebut juga tidak bersifat absolut, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Dengan kata lain, kedua sumber utama hukum Islam ini hanya memberikan berbagai prinsip dasar yang harus dipegang oleh umat manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan duniawi manusia secara terperinci, Allah SWT menganugerahi akal pikiran kepada manusia. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu lebih mengetahui urusan keduniaanmu. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.